Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Wuringrum, kader PKB dari PKB Dahlia Desa Mudal, Kecamatan Temanggung. Baik, sebelum kita mulai dengan salam PKB emas dulu ya Ayah Bunda. Baik, salam PKB emas. Orang tua hebat, baduta sehat, cerdas, berkarakter, keluarga ceria. Terima kasih. Apa kabar Ayah Bunda? Semoga dalam kondisi yang baik ya, karena kondisi cuaca yang kadang panas, kadang hujan. Semoga kita selalu dalam kondisi fit dengan cara rajin berolahraga, menjaga pola makan, dan selalu minum vitamin ya. Terima kasih atas kesediaan Ayah dan Bunda untuk meluangkan waktu menyaksikan video PKB Emas dengan tema lingkungan yang akan saya paparkan berikut ini. Baik, apakah ada di antara Ayah dan Bunda yang sudah mengetahui apakah itu 1000 HPK? Sudah? Ya, betul Ayah Bunda. 1000 HPK adalah masa penting anak sejak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Secara garis besar, ada 8 fungsi keluarga dalam masa 1000 HPK. Yang pertama, fungsi agama. Yang kedua, fungsi cinta kasih. Yang ketiga, fungsi reproduksi. Yang keempat, fungsi ekonomi. Yang kelima, fungsi sosialisasi dan pendidikan. Yang keenam, fungsi perlindungan. 7, fungsi sosial budaya. Dan yang terakhir, fungsi lingkungan. Nah, yang akan saya paparkan sekarang adalah mengenai fungsi lingkungan. Nah, apa kaitannya antara masa 1000 HPK dengan lingkungan? Tentu sangat erat sekali, karena dalam lingkungan keluarga adalah lingkungan yang terkecil dalam masyarakat. Keluarga adalah lingkungan pertama dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas ditentukan dari kualitas perkembangan fisik, kualitas perkembangan kognitif, dan kualitas perilaku. Keluarga merupakan lembaga sosial budaya terkecil di masyarakat yang memiliki peran sangat besar bagi pembentukan perilaku anak dalam mencetak karakter individu yang terpuji. Keluarga sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, memperkenalkan anak kepada lingkungan sekitarnya. Penanaman kesadaran terhadap kelestarian lingkungan bagi keluarga yang mempunyai balita, khususnya baduta, dengan mengajarkan sejak dini tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, dimulai dari lingkungan rumah. Penerapan fungsi pembinaan lingkungan dalam keluarga adalah untuk membentuk generasi yang santun dan peduli terhadap kondisi alam dan lingkungan. Baik, saya akan memberikan contoh penerapan dalam keluarga. Contoh penerapan penjaga lingkungan dalam keluarga. Yang pertama, mengajarkan anak membuang sampah pada tempatnya. Waktu yang tepat untuk kita mengajarkan anak adalah minimal saat anak sudah bisa berjalan. Nah,
Ia mulai paham kan bila kita memberikan contoh. Saat ia selesai memakan kudapan dan ada bungkusnya, kita ajak anak, kita gandeng tangannya untuk membuang sampah. Kita ajak ke tempat sampah. Tunjukkan dibuang di sini di tempat sampah. Jangan dengan cara menyuruh, anak belum paham. Nah, yang kedua, mengajarkan anak untuk tidak merusak lingkungan. Seperti ini contohnya ya Bunda. Kita memakai tempat makan yang bisa dipakai berulang-ulang. Tempat makan, tempat minum. Mulai dibiasakan dari anak kita masih kecil, biasakan untuk tidak memakai tempat minum yang sekali pakai. Pakailah yang seperti ini, bisa dipakai berulang-ulang. Tujuannya adalah untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk tidak merusak lingkungan, yaitu dengan membatasi penggunaan botol plastik sekali pakai seperti yang saya katakan tadi. Yang keempat, mengajarkan anak tidak mencoret-coret di sembarang tempat. Caranya dengan kita memfasilitasi dengan membelikan buku gambar serta pensil dan perlengkapan lainnya. Bila anak mulai ada gelagat mau mencoret tembok, langsung diarahkan untuk menggambar di kertas. Ya, yang keempat, memanfaatkan lahan pekarangan dengan ditanami sayuran. Yang kelima, memiliki jamban sehat dan septic tank. Efek buruk dari pencemaran lingkungan yaitu pencemaran udara, air, dan tanah. Pencemaran lingkungan yang terjadi tanpa disadari akan menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan dan ekosistem yang ada, sebab pencemaran akan merusak suatu keadaan yang baik menjadi tidak baik. Penanaman kesadaran terhadap kelestarian lingkungan merupakan salah satu upaya yang penting dilakukan untuk mengubah cara pandang dan perilaku manusia terhadap lingkungan. Pola pengasuhan lingkungan sebagai faktor penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang paham, peduli, dan cinta terhadap lingkungan. Pola pengasuhan lingkungan harus dilakukan bertahap oleh berbagai pihak termasuk keluarga, khususnya anak-anak kita sebagai penerus bangsa. Karena masa anak usia dini adalah waktu yang tepat untuk mengenalkan lingkungan, karena anak mempunyai rasa ingin tahu yang besar terhadap hal-hal baru yang dilihatnya, serta ingin mengenal dan mengetahui segala sesuatu objek yang dilihatnya, karena anak pada usia itu sedang memasuki masa emas atau masa pesatnya ia merespon dan menyerap informasi yang didapatnya, dan pemberian penanaman kesadaran terhadap kesadaran lingkungan adalah masa terbaik untuk membentuk karakter anak serta memberi dampak jangka panjang bagi kehidupan anak ke depannya. Baik, mari kita ajarkan anak kebersihan sejak usia dini, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih kepada ayah bunda yang telah meluangkan waktu hingga menonton hingga selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.